Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami dari kelompok 1 ingin mempresentasikan makalah kami yang berjudul Dinasti Abbasiyah. A. Pembentukan Dinasti Abbasiyah di Baghdad. Nama Dinasti Abbasiyah diambil dari nama salah seorang paman Nabi Muhammad SAW yang bernama Al-Abbas bin Abdul Muthalib ibnu Hashim. Secara nasab, para pencetus dinasti ini memang termasuk keturunan keluarga Nabi dari jalur Al-Abbas. Istilah Abbasiyun belum dikenal pada masa-masa sebelum tahun 132 Hijriah. Adapun yang terkenal adalah golongan yang mengatasnamakan istilah Hasyimin atau Bani Hashim. Namun pada dasarnya keduanya adalah golongan yang satu. Dinasti Abbasiyah menempati kedudukan penting dalam sejarah Islam karena kejayaan Islam mencapai puncaknya. Dalam rentang waktu yang panjang, Dinasti Abbasiyah mulai berkuasa tahun 132 sampai 656 Hijriah, bertepatan dengan tahun 750 sampai 1258 Hijriah. Penulisan barat terkemuka bernama Philip Kahiti menyebut masa dinasti ini sebagai the most brilliant period atau masa yang paling cemerlang. Al-Abbas yang bergelar As-Saffah menduduki kursi khalifah. Sekian. Presentasi selanjutnya akan diteruskan oleh Ananda Nagita Syalu Oviana. Pada awalnya, dinasti Abbasiyah menempati Kufah sebagai ibu kota dengan pusatnya di Istana Hasyimiyah. Tampaknya Kufah merupakan basis Syiah dan pusat pemberontakan suku Arab pendukung Bani Umayyah. Kemudian mereka membangun kota Baghdad dan memindahkan pusat pemerintahan di sana. Dinasti Abbasiyah ini memusatkan kegiatannya di Khurasan. Dengan usaha ini pada tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi, tumbanglah Daulah Umayyah dengan terbunuhnya Marwan ibnu Muhammad, khalifah terakhir. Dengan terbunuhnya Marwan, mulailah berdiri Daulah Abbasiyah dengan diangkatnya khalifah pertama, yaitu Abdullah ibnu Muhammad dengan gelar Abu al-Abbas al-Saffah pada tahun 132 sampai 136 Hijriah atau 750 sampai 754 Masehi. Pada awal kekhalifahan, Abbasiyah menggunakan Kufah sebagai pusat pemerintahan dengan Abu Saffah pada tahun 750 sampai 754 Masehi sebagai khalifah pertama. Khalifah pengganti Abu Ja'far al-Mansur tahun 754 sampai 775. Ini juga memindahkan pusat pemerintahan di Baghdad. Daulah Abbasiyah mengalami pergeseran dalam membengkang pemerintahan, sehingga dapatlah dikelompokkan masa Daulah Abbasiyah menjadi 5 periode. Sehubungan dengan corak pemerintahan, sedangkan menurut asal-usul penguasa selama masa 508 tahun, Daulah Abbasiyah mengalami 3 kali pergantian penguasa, yaitu Bani Abbas, Bani Buwayhi, dan Bani Seljuk. Yang B yaitu periodisasi Daulah Abbasiyah. Periode pertama disebut periode pengaruh Persia pertama, juga disebut zaman kebangkitan dan pencerahan. Pada masa ini, kursi kekhalifahan dipegang oleh As-Saffah, Al-Mansur, Al-Mahdi, Al-Hadi, Ar-Rasyid, Al-Amin, Al-Ma'mun, Al-Mutasim, Al-Wadzik. Kemudian masuki periode kedua disebut masa pengaruh Turki pertama. Pada periode inilah merupakan awal kemunduran peradaban Islam Bani Abbasiyah. Pada periode ini, khalifah dijabat oleh Al-Mutawakkil, Al-Muntasir, Al-Musta'in, Al-Mu'tas, Al-Muhtadi, Al-Mutamid, Al-Mutadid, Al-Muktafi, Al-Muqtadid, Al-Akhir, Ar-Rasi, Al-Mutakhi. Kemudian periode ketiga, masa kekuasaan dinasti Buwayhi dalam pemerintahan Khilafah Abbasiyah. Periode ini disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Pada masa ini, khalifah dijabat oleh Al-Mustafi, Al-Mut'il, Al-Ad'al, Al-Qadir, Al-Qaim. Masuki periode keempat, masa kekuasaan dinasti Bani Seljuk dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah.
Biasanya disebut juga dengan nama pengaruh Turki kedua. Pada masa ini pemerintahan dipegang oleh Al-Muqtadi, Al-Mu'tazar, Al-Murtasyid, Ar-Rasyid, Al-Muqtafi, Al-Mustanjid, Al-Musti. Kemudian memasuki periode terakhir atau periode kelima, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar kota Baghdad. Pada masa ini pemerintahan dipegang oleh Al-Masir, Az-Zahir, Al-Muntasir, Al-Mutasim. C. Perkembangan pemerintahan, kejayaan pemerintahan, dan faktor kemunduran dinasti Abbasiyah. Pada zaman Abbasiyah, konsep kekhalifahan berkembang sebagai sistem politik. Menurut pandangan para pemimpin dinasti Abbasiyah, kedaulatan yang ada pada pemerintahan atau khalifah adalah berasal dari Allah, bukan berasal dari rakyat sebagaimana diaplikasikan oleh Abu Bakar dan Umar pada zaman Khulafaur Rasyidin. Hal ini dapat dilihat dengan perkataan Al-Mansur, "Saya adalah sultan Tuhan di atas buminya." Pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan sosial, politik, ekonomi, dan budaya yang terjadi di setiap masa tersebut. Dinasti Abbasiyah dibagi menjadi 5 fase pemerintahan dan sistem politik yang dijalankan oleh dinasti Abbasiyah adalah: 1. Para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pengawal lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawal. Kedua, para khalifah tetap dari keturunan Arab, sedang para menteri, panglima, gubernur, dan para pengawal lainnya dipilih dari keturunan Persia dan Mawal. Ketiga, ilmu pengetahuan dipandang sebagai suatu yang sangat penting dan mulia. Keempat, kebebasan berpikir sebagai hak asasi manusia yang diakui sepenuhnya. Kemudian yang terakhir, para menteri turunan Persia diberi kekuasaan penuh untuk menjalankan tugasnya dalam pemerintahan. Selanjutnya, dinasti Abbasiyah dalam periode ke-11 pada periode 2, 3, dan 4 mengalami penurunan terhadap politiknya, terutama kekuasaan politik sentral. Hal ini dikarenakan negara-negara bagian sudah tidak menghiraukan pemerintah pusat, kecuali politik saja. Panglima di daerah suatu kekuasaan di daerahnya, dan mereka mendirikan atau membentuk pemerintah sendiri. Misalnya dinasti Umayyah yang muncul kembali di Andalusia atau Spanyol, dan dinasti Fatimiyah. Pada awal masa berdirinya dinasti Abbasiyah ada 2 tingkatan yang dilaksanakan oleh para khalifah guna mengamankan dan mempertahankan dari kemungkinan adanya penggunaan atau timbulnya pemberontakan, yaitu tidak keras terhadap Bani Umayyah dan pengutamaan orang-orang terutama Persia. Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, dan penjabat disebut dengan wizarat, sedang wizarat terbagi menjadi 2, yaitu wizarat tanfiz atau sistem pemerintahan presidensiat, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. Kemudian yang kedua, wizarat tafdil atau parlemen kabinet, yang mana wazir memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan dan khalifah hanya sebatas formalitas lambang atau sebagai pengakuh dinasti lokal atau gubernurnya khalifah. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Kitobah atau sekretariat negara, yang dipimpin oleh seorang Raisul Kitab atau sekretaris ngarap negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu beberapa Raisul Diwan atau menteri departemen. Tata usaha negara bersifat sentral yang dinamakan An-Nizamul Idariyah Al-Markazi. Selain itu, dalam zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang, Amirul Umara, Baitul Mal, organisasi kehakiman, dan lain-lain. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, dan budaya.
Selama masa pemerintahan Khalifah Abbasiyah menerapkan pola pemerintahan yang berbeda sesuai perubahan politik, sosial, dan budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni tahun 132 Hijriah atau 750 Masehi sampai 656 Hijriah atau 1258 Masehi. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode. Yang pertama, pada tahun 750 Masehi sampai 847 Masehi disebut periode pengaruh Persia pertama. Kedua, 847 Masehi sampai 945 Masehi disebut periode pengaruh Turki pertama. Yang ketiga, 945 Masehi sampai 1055 Masehi, masa kekuasaan dinasti Bani Buwayh dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Yang keempat, tahun 1555 Masehi sampai 1904 Masehi, masa kekuasaan Daulah Bani Saljuk dalam pemerintah Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Kemudian yang kelima, tahun 1994 Masehi sampai 1258 Masehi, masa khalifah bebas dari pengaruh dinasti lainnya, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi, Al-Hadi, Harun Ar-Rasyid, Al-Ma'mun, dan Al-Muttasim. Dalam menjalankan pemerintahan, Abbasiyah dibantu oleh seorang wazir atau perdana menteri, dan jabatannya disebut dengan wizarat. Sedangkan wizarat terbagi menjadi 2, yaitu 1. Wizarat Tanfiz atau sistem pemerintahan presidensial, yaitu wazir hanya sebagai pembantu khalifah dan bekerja atas nama khalifah. 2. Wizarat Tafwid atau parlemen kabinet, yang mana wazir memiliki kekuasaan penuh atas pemerintahan dan khalifah hanya sebatas formalitas. Untuk membantu khalifah dalam menjalankan tata usaha negara, diadakan sebuah dewan yang bernama Diwanul Khitobah atau Sekretaris Negara, yang dipimpin oleh seorang Roisul Kitab atau Sekretaris Negara. Dan dalam menjalankan pemerintahan negara, wazir dibantu oleh beberapa Roisul Diwan atau Menteri Departemen. Dalam tata usaha negara bersifat sentral yang dinamakan An-Nidhamul Idari Al-Markazi. Selain itu, pada zaman Daulah Abbasiyah juga didirikan angkatan perang seperti Amirul Umara, Baitul Mal, organisasi kehakiman, dan sebagainya. Selama dinasti ini berkuasa, pola pemerintahan yang diterapkan berbeda-beda sesuai dengan perubahan politik, sosial, ekonomi, serta budaya. Kekuasaan dinasti ini berlangsung selama 5 abad, yakni dari tahun 132 Hijriah sampai dengan 656 Hijriah. Para ahli biasanya membagi masa pemerintahan Bani Abbasiyah menjadi 5 periode, yaitu sebagai berikut. 1. Periode pertama pada tahun 750 Masehi sampai dengan 847 Masehi disebut dengan periode pengaruh Persia pertama. Periode kedua pada tahun 847 Masehi sampai dengan 945 Masehi yang disebut sebagai periode pengaruh Turki pertama. Periode ketiga pada tahun 945 Masehi sampai dengan 1055 Masehi yang disebut dengan masa kekuasaan Bani Buwayh dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah, disebut juga masa pengaruh Persia kedua. Periode keempat yaitu pada tahun 1555 Masehi sampai dengan 1194 Masehi
yaitu masa kekuasaan Bani Seljuk. Dalam pemerintahan Khalifah Abbasiyah disebut juga dengan masa pengaruh Turki kedua. Periode kelima yaitu pada tahun 1194 Masehi sampai dengan 1258 Masehi. Masa khalifah ini bebas dari pengaruh dinasti lain, tetapi kekuasaannya hanya efektif di sekitar Baghdad dan diakhiri oleh invasi dari bangsa Mongol. Sementara, pemimpin yang berhasil membawa kekhalifahan Abbasiyah pada masa keemasannya adalah sebagai berikut. Yang pertama, Al-Mahdi tahun 775 sampai 785 Masehi. Yang kedua, Al-Hadi tahun 775 sampai 786 Masehi. Yang ketiga, Harun ar-Rasyid dari tahun 786 sampai 809. Untuk keempat, Al-Ma'mun dari 1813 sampai 833 Masehi. Untuk yang kelima, Al-Mu'tasim dari 833 sampai 842 Masehi. Untuk yang keenam, Al-Wasiyah dari 842 sampai 847 Masehi. Untuk yang terakhir, yang ketujuh, Al-Mutawakkil dari 847 sampai 861 Masehi. Pada masa kepemimpinan Al-Mahdi, kehidupan mulai meningkat, utamanya peningkatan di sektor pertanian melalui irigasi, hasil pertambangan, peternakan, perak, emas, tembaga, dan besi. Selain itu, pedagang yang terdiri dari timur barat juga banyak membawa kekayaan. Pada masa kekhalifahan Harun ar-Rasyid dan anaknya Al-Ma'mun, kekayaan negara banyak dimanfaatkan untuk keperluan sosial, seperti mendirikan rumah sakit, lembaga pendidikan, dokter, dan farmasi. Selama pemerintahan Bani Abbasiyah, konsolidasikan kembali kepemimpinan gaya Islam dan menyuburkan ilmu pengetahuan. Faktor yang paling utama penyebab tumbuhnya peradaban ilmu pengetahuan pada masa dinasti Abbasiyah adalah didirikannya tempat-tempat pendidikan seperti akademi dan perpustakaan. Pada masa itu, perpustakaan berperan layaknya universitas pada zaman sekarang. Kesejahteraan sosial, kesehatan, pendidikan, ilmu pengetahuan, dan kebudayaan berada pada zaman keemasannya. Hal tersebut menjelaskan perkembangan pada bidang ekonomi, pendidikan, dan hukum pada masa dinasti Abbasiyah. Pada masa inilah negara Islam menempatkan diri sebagai negara terkuat dan tak tertandingi. Jatuhnya kekhalifahan Abbasiyah, munculnya kekhalifahan Abbasiyah dipengaruhi oleh beberapa faktor sebagai berikut. 1. Persaingan antar bangsa. Khalifah Abbasiyah didirikan oleh Bani Abbas yang bersekutu dengan orang-orang Persia. Namun dalam prosesnya, orang-orang Persia tidak merasa puas dan menginginkan sebuah dinasti dengan staf dan negaranya. Sementara bangsa Arab beranggapan bahwa mereka istimewa dan menganggap rendah bangsa non-Arab. Oleh karena itu, muncullah dinasti